wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore yang sangat cerah ini ya, kita bisa bertemu pada pertemuan yang kedua tentang materi hukum ekonomi syariah tentang fikih muamalah kontemporer ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja sesuai dengan tugas kami. Kami di sini akan mempresentasikan makalah kami. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya sebagai moderator, Nabila sebagai narasumber pertama, dan Zakia Inamulaya sebagai narasumber kedua. Langsung saja di sini akan dibacakan presentasi oleh teman saya yang pertama yang bernama Amelia. Tahu latar belakangnya itu apa dulu? Nah, yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah bank syariah. Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan hadis Nabi. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang memiliki usaha pokok, memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas rumusan masalah tersebut dapat kita simpulkan dari latar belakang tersebut dapat kita simpulkan beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana secara singkat berdirinya bank syariah di Indonesia. Dua, jelaskan pengertian bank syariah. Yang ketiga, bagaimana dasar hukum bank syariah. Yang keempat, jelaskan prinsip-prinsip bank syariah. Yang pertama, sejarah singkat berdirinya bank syariah di Indonesia. Kehadiran bank syariah di Indonesia dipelopori oleh berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1991 dan mulai beroperasi penuh pada tahun 1992. Mengeluarkan undang-undang tentang perbankan yang memperkenalkan sistem perbankan bagi hasil, yang menyatakan bahwa salah satu bank umum dan bank perkreditan rakyat adalah menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil. Aktivitasnya baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah. Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan operasionalisisnya pada bunga. Segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan pembiayaan rakyat syariah. Kemudian prinsip-prinsip bank syariah. Di prinsip sistem perbankan syariah itu ada 5. Yang pertama yaitu pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan hasil usaha institusi yang meminjam dana. Yang ketiga, Islam tidak memperbolehkan menghasilkan uang dari uang. Dari presentasi tadi, apakah ada yang ingin menambahkan? Apakah ada yang ingin meminta kejelasan dari presentasi tersebut? Silakan bagi segenap ya. Mbak, saya bikin sapi dari ya, IS akan bertanya tentang seputar bank syariah. Yang saya tanyakan nomor satu adalah apa sih itu bank syariah atau apa itu sih perbankan syariah? Mohon dijelaskan. Ya, saya Protolani dari Prodies. Tolong dijelaskan perbedaan dari bank syariah sama bank konvensional. Ini kami sudah menerima dua. Oke, di sini ada 2 pertanyaan yang masuk. Untuk pertanyaan pertama dari Mbak Titi Samitri dengan pertanyaan, apa itu yang dinamakan dengan perbankan syariah?
Dan yang kedua, pertanyaan dari Bafratul Aini dengan pertanyaan, tolong jelaskan perbedaan dari bank syariah dan bank konvensional. Yang dalam hal ini akan dijawab oleh teman saya, yakni narasumber yang pertama Mbak Amelia Nabila untuk pertanyaan yang pertama, dan pertanyaan kedua akan dijawab oleh teman saya Mbak Zaki Ina Munaya untuk pertanyaan yang nomor 2. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi pertanyaan yang pertama dari Mbak Titin Sapitri itu apa sih yang dinamakan dengan bank syariah itu kan? Nah, jadi bank syariah itu satu bank yang mana dia itu berprinsip apa sesuai dengan ajaran Islam. Maksudnya tuh jadi syariah Islam. Jadi dia itu berdiri sesuai dengan syariah Islam. Berarti hukum-hukumnya yang mengatur itu apa? Ya Al-Quran dan hadis, kemudian fatwa-fatwa yang lainnya. Kayak contohnya apa? Prinsip utama bank syariah yaitu dilarang adanya riba dan juga unsur worok. Jadi riba itu kan bunga. Bunga itu ketika bank syariah mereka itu tidak menerapkan sistem bunga dalam transaksi keuangannya, baik untuk simpanan maupun pembiayaan. Kemudian ada larangan worok. Jadi dalam hukum Islam itu kan tidak diperbolehkan adanya unsur worok atau penipuan. Nah ini apa? Transaksi di bank syariah ini harus jelas dan transparan, menghindari unsur ketidakpastian atau spekulasi yang baik merugikan salah satu pihak. Jadi tidak ada unsur penipuan apapun di dalam transaksinya. Baik, terima kasih atas waktunya. Kami akan menjawab pertanyaan perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Tadi sudah dijelaskan juga adanya prinsip utama yang dilarang seperti riba, woror, maisir, produk yang haram dan lain sebagainya. Sedangkan perbandingan dari bank konvensional adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip perbankan umum dan tunduk pada regulasi serta hukum positif yang berlaku di suatu negara. Yang di dalamnya terdapat sistem bunga, yaitu mengenakan bunga atas pinjaman dan memberikan bunga atas simpanan sebagai sumber keuntungan utama. Bagaimana dari jawaban yang sudah dipaparkan oleh teman saya tadi? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, baik. Karena sudah tidak ada pertanyaan, maka kami akan membacakan kesimpulannya. Perbedaan paling mendasar adalah landasan hukum dan etika bank syariah saat terikat pada hukum Islam syariah yang melarang riba dan kegiatan yang tidak sesuai syariah, sementara bank konvensional beroperasi berdasarkan hukum positif dan prinsip-prinsip ekonomi konvensional. Sekian, terima kasih. Kita menerangkan tentang apa itu bank syariah ya. Ini tadi sudah dipaparkan. Kembali pada bank konvensional dulu, yang asli mempunyai skenario atau teori sama. Di sini yang pertama adalah masyarakat yang butuh dana. Nah, bank itu di mana? Bank itu cuma penengah. Seseorang yang kelebihan akan ditabung di bank dan seseorang yang kurang akan meminjam di bank konvensional tadi ya. Kalau ini selanjutnya saya sampaikan, bank syariah juga mempunyai pola yang sama ya Mas. Cuma saja yang menjadi pembeda tadi apa Cak? Landasan hukum dan juga akadnya. Ini bank syariah yang pertama sama dengan yang pertama tadi ya, kelebihan dana. Yang kedua, kekurangan dana. Bank syariah sebagai penengah. Lalu sama bagaimana yang membedakan? Yang membedakan tadi, kalau bank syariah itu berlandaskan tentang Al-Quran, konvensional tidak. Nah inilah yang menjadi pembeda. Nah di sini kita kembali pada akad ya. Yang pertama ada wadiah, yang kedua ada mudharabah ataupun tabungan deposito. Ya. Ada yang tahu tentang mudharabah ataupun giro? Ya, masih belum berkecimpung. Kalau wadiah atau giro ya, seseorang
bisa menabung dan juga bisa mengambil kapan saja. Ini 5 juta untuk diambil boleh. Kalau yang kedua, deposito, ini seseorang mendepositokan uangnya dengan jarak di 1 bulan ataupun 5 bulan, 6 bulan. Biasanya berbeda karena apa? Yang kedua ini sebelum jangka 5 bulan ini tidak boleh diambil. Nah, di sini ada akad yang membedakan. Yang kedua, tadi ya, masalah pinjaman. Kalau kita kembalikan pada bank konvensional ya, seseorang mau pinjam datang ke bank konvensional, bank saya mau pinjam uang untuk usaha apa ya, ternak ayam mungkin ya, senilai 10 juta. Ya, boleh saya pinjami senilai 10 juta dan juga di situ disebutkan Syariah sama bank konvensional ya Pak. Iya. Kalau kita sama-sama peminjam atau Iya. pekerja, ya. bedanya kalau di bank syariah itu apa dia ada sistem bunga atau potong administratif pas kita mau meminjam? Jadi sudah dikatakan tadi ketika seseorang meminjam pasti diawali dengan ketentuan bunganya ya, misal bunganya per tahun dari 10 juta mungkin dari 10.500.000 itu pasti. Kalau di bank syariah tidak ya, di situ ntar tergantung income ataupun labanya. Kalau labanya semisal 1 juta ya, itu dibagi menjadi 2, yang konvensional, maaf ya, yang pemilik modal 40, jadi berapa? Mungkin 400 ya. Yang kerja ini 60% ya, di situ 600. Di sini yang paling mendasar kita ketahui di dalam Islam itu terkait tentang akad. Di sini masalah perbankan syariah ya, dalam mata kuliah fikih muamalah kontemporer dengan saya dosen muamalah ekonomi syariah ya, atas nama Usmanuddin ya, MD. Terima kasih atas waktu pada hari ini. Saya ucapkan semoga olehnya kita belajar bersama-sama ya, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Cukup dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.